Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Di pagi yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan halaqah pertemuan biasa serial yang ke-25 tentang kisah salihin Fudail bin Iyad rahimahullah. Barangkali sudah hampir ke penghujung. Poin terakhir yang dibincangkan kemarin kita masih meng-highlight lagi. Katanya apa? Ahlul jannah sangat rajin dan tekun bertaubat. Bila kita semak ayat-ayat dalam Al-Quran, kemarin sudah disemak ayat dalam surah Ali Imran. Kemarin sudah disemak ayat dalam surah Ali Imran yang menggesa kita itu meraih jannah yang didahului dengan perintah merebut maghfirah. Katanya apa di sana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, jangan berpeluk lutut, jangan goyang kaki saja. Bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah meraih maghfirah wa jannah, meraih maghfirah dari Allah dan meraih jannah. Jadi jannah itu disebut sesudah maghfirah dulu. Jadi di antara sifat al-jannah suka merebut maghfirah. Sama dengan ayat yang dibaca tadi dalam salat subuh, ayat suratul Hadid halaman 540 ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu bersaing, kompetisi. Berkompetisilah meraih maghfirah. Kalau boleh siapa yang bangun awal pagi. Kalau boleh siapa yang tahajudnya awal, contohnya lah ya. Siapa yang solat tepat masa, siapa yang Quran tak lekang di tangannya, artinya tekun baca Quran. Sabiqu, bersainglah ila maghfiratin, meraih maghfirah min rabbikum, dari sisi Allah, wa jannah, dan bersainglah meraih jannah. Jadi dari ayat yang pendek ini sama dengan ayat surah Al Imran kemarin ayat 133 halaman 67. Maknanya apa? Sifat ahlul jannah itu ahlul maghfirah. Boleh kita katakan ahlul jannah, ahlul maghfirah. Ahlul jannah itu ahlil maghfirah. Artinya apa? Orang yang rajin menagih maghfirah daripada Allah. Bila kita lihat ayat-ayat maghfirah ini sangat menarik sekali sebenarnya ya. Sebelum surah Al-Hadid ini ada banyak surah. Di antaranya surah At-Tur, surah Az-Zariyat. Dalam surah Az-Zariyat ini juga ada penekanan tentang pentingnya maghfirah bagi ahlul jannah. Jangan silap tu ya. Anda merindui jannah, Anda ingin masuk jannah, perhatikan ayat-ayat tentang jannah dalam Al-Quran. Tadi sudah disebut 2 ayat Ali Imran dengan surah Al-Hadid. Sekarang kita lihat pula surah Az-Zariyat. Ayat 18. Halaman 521. Surah Az-Zariyat ayat 18. Halaman 521. Apa katanya di sini? Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Subhanallah. Ahlul jannah itu ada agenda istighfarnya di waktu sahur, sebelum fajar, sebelum salat subuh, sebelum azan subuh berkumandang, dia sudah siap menghadap Allah menagih istighfar. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam kaitan ini, bila kita lihat sejarah para sahabat, ada di antara mereka yang tercatat istighfar unik yang diamalkannya sahabat senior Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud. Dia punya istighfar apa? Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrun faghfirli. Rabbi amartani fa'ata'tuka wa hadza sahrun faghfirli. Ya Allah, engkau suruh aku beristighfar di waktu sahur, engkau suruh aku bangun, aku sudah bangun sekarang,
ampunlah dosaku ya Allah. Istighfar siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi itulah poin yang ke-24 dalam catatan di sini tentang kisah salihin. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, kita karena ada agenda istighfar. Macam mana kita nak bangun di awal pagi untuk beristighfar? Tidurlah awal. Kemudian sebelum tidur, bacalah Quran sedikit, salatlah, beruduklah, beristighfarlah sebelum tidur. Dan berniat untuk bangun. Berniat untuk bangun. Suami berniat untuk bangun, istri berniat untuk bangun. Suami istri berniat untuk bangun. Ada dalam hadis sahih yang selalu diperkatakan oleh ulama, katanya Rasulullah mendoakan suami istri yang bangun untuk tahajud. Apa katanya? Semoga Allah merahmati suami yang bangun di malam hari, lalu dia bersolat dan dibangunkannya istrinya untuk solat tahajud. Kalau istrinya malas bangun katanya, diambilnya air, dipercikkannya air ke muka istrinya untuk membangunnya. Tapi sebelum tidur sudah runding dulu. Jangan mengejut ya. Jangan tiba-tiba saja, tidak ada pemberitahuan awal. Siap untuk dibangunkan? Siap. Siapa yang mau dibangunkan? Siapa yang membangunkan? Siapa yang dulu bangunlah. Nah, jadi dalam hadis itu dikatakan, Allah merahmati si suami yang bangun di malam hari. Tengok tuh ya indahnya Islam. Orang tuh dapat doa Nabi Muhammad. Pasangan suami istri didoakan Rasulullah. Rahimallahu rajulan katanya. Allah merahmati si suami yang bangun di malam hari, lalu dia bertahajud, dibangunkannya istrinya, waktu istrinya enggan bangun, diambilnya air, dipercikkannya ke muka istrinya supaya bangun, lalu istrinya bangun. Dalam konteks lain dikatakan, Allah merahmati si istri yang bangun di malam hari, lalu dia bertahajud, dilihatnya suaminya masih tidur, diambilnya air, dipercikkannya ke muka suaminya. Bang katanya, bangunlah. Ini panjang ceritanya ini ya. Besok mungkin boleh kita ceritakan kisah Amah zaman dulu macam mana dia membangunkan majikannya untuk tahajud ya. Kisah unik sekali. Kisah seorang amah yang berjaya membangunkan majikannya. Mula-mula majikannya tidak mau bangun, kemudian 3 kali dia bangunkan majikannya, akhirnya majikannya tersentuh hati, tergerak hati untuk bangun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan begitulah ya. Secara ringkas apa yang maksudkan dalam kisah ini, ahlul jannah, ahlul maghfirah. Ahlul jannah, ahlul istighfar. Ahlul jannah itu orang yang rajin beristighfar. Orang yang ahlul jannah itu rajin merebut maghfirah daripada Allah, seperti yang dikatakan dalam ayat tadi. Ayat lain banyak lagi itu ya. Tambah lagi dengan cerita kisah pasangan suami istri yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Bila suami istrinya bangun, suami bangun, istri bangun, nanti mereka akan mendidik anaknya. Jadilah keluarga itu kalau ahlul istighfar. Bila nanti ayah meninggal, ibu meninggal, mereka meninggalkan anak cucu yang ahlul tahajud, ahlul istighfar. Berarti si ayah meninggal, si ibu meninggal, pahalanya hidup menerusi anak cucu yang dididik secara sunnah Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adina karim. Allahumma ja'alna min ahli al-istighfar bil ashar. Allahumma ja'alna min ahli al-istighfar bil ashar. Allahumma ja'alna mimman yastaghfiruna bil ashar. Ya Allah, jadikanlah kami ini jadi ahli keluarga yang beristighfar di waktu sahur ya Allah. Merebut fadilat istighfar di waktu sahur. Doa istighfar di waktu sahur sama dengan doa di tanah suci ya Allah. Berilah kami peluang ini ya Allah. Janganlah sekat kami dan para jemaah pencinta ilmu dan pencinta salihin semuanya ya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullah khaira wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.